Setelah lebih dari 20 tahun mangkrak, tiang-tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said mulai dibongkar. Pembongkaran tiang monorel dimulai pada Rabu malam di Jalan HR Rasuna Said. Nantinya tidak hanya tiang monorel di Rasuna Said saja yang dibongkar, namun juga tiang-tiang yang ada di Jalan Gelora dan Jalan Asia Afrika. Proses pembongkaran tiang hanya dilakukan pada pukul 23.00 hingga pukul 5.00 untuk menghindari kemacetan. Aktivitas pembongkaran tidak mengganggu arus lalu lintas. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dapat melintas dengan lancar tanpa adanya penyempitan jalan yang signifikan. Setuju sih ya, karena kan saat ini juga tiang-tiang ini nggak ada fungsinya gitu. Jadi emang lebih baik dirapikan sih gitu. Jadi secara estetika juga bagus kelihatannya. Menurut saya nih ini sangat ini yang ditunggu-tunggu lah Mas, karena menurut saya kan kayak buat apa juga gitu loh ditahan selama 20 tahun ya kalau nggak salah ya. 20 tahun kayak nggak ada perubahan. Sedangkan saya tuh pengennya tuh kayak di jalur sebelah yang udah bersih sama sekali nggak ada tiang. Jadi tuh mengurangi kemacetan sih, karena kan saya tiap hari emang lewat Jalan Rasuna Said sini kan. Jadi kayak ngerasain sih efek kalau misalkan agak nggak berguna gitu loh ya. Estetika selagi ini dibikin langsung jalan raya lagi sih oke-oke aja sih. Yang penting nggak dibikin proyek-proyek yang lain lah, karena kan emang kita nggak terduga kan, nggak tahu ini setelah dibongkar mau diapain gitu aja sih. Pembongkaran tiang-tiang monorel sudah mulai dilakukan pada Rabu kemarin. Lalu titik mana saja yang dimulai pembongkarannya dan bagaimana arus lalu lintas terkini di lokasi pembongkaran? Kita terhubung dengan Zinedine Duhan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat siang Duhan. Duhan, bagaimana kemudian efek dari pembongkaran yang dimulai tadi malam? Apakah ada skenario tertentu untuk arus lalu lintas di sana? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai arus lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, tentunya pada siang hari ini seperti yang Anda dapat lihat di belakang saya ini sama sekali tidak terganggu, karena dalam pembongkarannya sendiri ini proses hanya dilakukan pada pukul 23 hingga pukul 5 pagi, yang mana juga dipilihnya malam hari hingga menjelang subuh. Seperti itu, ini dipilih agar tidak menimbulkan kemacetan di Jalan Rasuna Said, karena mengingat juga Jalan Rasuna Said ini merupakan salah satu jalan yang cukup padat di Jakarta. Sepanjang jalan ini diisi oleh wilayah perkantoran maupun juga kementerian yang berada di sini. Nah, untuk pola atau skema sendiri sebetulnya ada penutupan jalan yang dilakukan pada pukul 23 hingga pukul 5 pagi. Nah, oleh karena itu juga untuk pembongkarannya ini dilakukan per hari, akan dibongkar satu tiang. Namun jika masih tersisa waktu, ini akan dilanjutkan kepada tiang selanjutnya. Nah, namun di proses pembongkaran yang dilaksanakan pada tadi malam ini baru tiang monorel nomor 1 yang lokasinya kira-kira ada 10 meter di belakang saya ini dilakukan pembongkaran. Lokasinya tepat di depan halte Setiabudi dan juga stasiun LRT Setiabudi. Ini sudah dilakukan pembongkaran dan juga sudah nampak hilang ini tiang-tiang pancang monorel yang berada di Jalan Rasuna Said. Hanya satu tiang, namun pada malam ini dipastikan akan dilakukan kembali pengerjaan di titik yang berada tepat di sebelah saya, yaitu tiang monorel nomor 2. Jadi memang digunakan atau polanya dibuat dari arah gedung Merah Putih KPK menuju ke arah Kuningan. Seperti itu, nanti akan dilakukan pembongkaran satu persatu agar nantinya juga tertata dan juga proses penutupan jalan ini dapat dibuat bertahap dari arah datang menuju ke arah yang berada di belakang saya. Adapun juga ini dana yang diperlukan untuk melakukan pembongkaran dari tiang monorel yang menjadi simbol proyek mangkrak di Jakarta selama kurang lebih 20 tahun ini menelan harga 254 juta dan ditargetkan akan selesai selama kurang lebih 3 bulan, karena ada 109 tiang pancang yang nantinya akan dibongkar oleh Dinas Bina Marga yang dilakukan per hari satu tiang seperti itu. Nah, adapun kemarin ini sebetulnya untuk secara simbolis sudah dilakukan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Gubernur pada saat awal proyek monorel ini dicanangkan, yaitu Sutioso, yang juga turut hadir dan mengaku lega bahwa ini seperti beban masa lalu yang akhirnya setelah 20 tahun ini dapat dibongkar. Nah, pada malam hari ini juga nantinya akan kembali dilaksanakan pembongkaran seperti itu di tiang monorel nomor 2 tepat berada di sebelah saya, dan nantinya pada pukul 11 malam ini akan ditutup, namun tidak sepenuhnya jalur lambat ditutup, ini hanya sebagian saja sampai perpindahan jalur yang pertama. Jadi
jalur lambat masih bisa digunakan. Ini kurang lebih untuk Anda yang ingin menggunakan jalur lambat ini harus masuk ke jalur lambat kurang lebih sekitar 50 hingga 100 meter ke depan. Nantinya setelah seluruh tiang pancang ini dicabut atau dirapikan seperti itu, nanti akan dilakukan revitalisasi. Ini baik dari perbaikan jalan, trotoar maupun ruang terbuka hijau termasuk juga penerangan jalan. Kami sempat berbincang bersama beberapa warga tadi yang menyebutkan bahwa berharap jalan yang berada di sebelah saya ini dapat seperti jalan yang berada di sebelahnya, yang artinya dari segi jalan sendiri jauh lebih lebar, lalu jauh lebih terang dan juga tidak merusak pemandangan seperti yang saat ini sudah terjadi karena terlanjur dibangun tiang-tiang pancang monorel yang mangkrak kurang lebih selama 20 tahun. Ferdi. Baik, terima kasih Zinedine Duhan melaporkan dari Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.